Siang Bu Ani, Selamat siang bersama. bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Ada sehat Bu Ani? Sehat. Alhamdulillah. Aman semuanya. Aman semuanya Bu Ani, alhamdulillah. Baik Bu Ani, jadi pertemuan kita kali ini karena sudah di tahun 2006 kita akan lanjut dengan supervisi pembelajaran. Untuk kita awali dulu dengan kegiatan observasi ya Bu Ani ya. Nah, itu tujuan kita kali ini. Lalu kita akan menetapkan nanti kapan Bu Ani melaksanakan visi, kemudian materinya apa, lalu nanti di kelas berapa, dan juga kalau kita kaitkan dengan pengenalan kinerja, indikator apa yang akan kita pilih. Nah, untuk tahun ini kita sudah sepakat indikatornya adalah aktivitas interaktif. Nah, lebih seperti Bu Ami. Nah, menurut Bu Ami, boleh Bu Ami ceritakan dulu yang nanti kapan jadwal dan juga berapa. Pertemuan kita kali ini memang sangat berfungsi sekali ya Bu Sari, karena kita bisa melihat sejauh mana persiapan saya sebagai nanti guru yang akan membesari supervisi di kelas dalam mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran yang insya Allah akan dilakukan pada hari Selasa atau Rabu Bu Sari. Karena kelas yang 2 ini adalah kelas moving. Jadi materi yang akan dibahas adalah materi harmoni sosial. Pada materi harmoni sosial ini kita mungkin juga akan melakukan kegiatan pembelajaran yang pembelajaran mendalam gitu. Istilahnya siswa tidak sebagai penonton permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, tapi adalah siswa sebagai menemukan berbagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi mungkin untuk ini lebih cocoknya model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem basic learning, yaitu berbasis masalah. Jadi nanti saya dalam pembelajaran itu akan menggunakan RKPD atau lembaran kerja murid, yaitu yang berjudul membangun harmoni sosial. Di sana nanti siswa akan diberikan awalnya dulu adalah sebentuk video yang menggambarkan bagaimana kehidupan di sebuah sekolah pada saat ada seorang siswa pindahan masuk ke sekolah tersebut. Kemudian dari situ nanti siswa akan dibagi beberapa kelompok untuk memberikan tanggapan dengan peran-peran, ada 4 peran. Yang pertama, siswa tersebut berperan untuk menemukan permasalahan apa yang muncul di video tersebut terkait dengan kehidupan atau kehidupan di sekolah tersebut, di kelas tersebut. Adanya harmoni sosial di lingkungan sekolah. Untuk poin kedua akan dijelaskan oleh Febrina. Selanjutnya yaitu rasa saling menerima. Sebagai masyarakat yang multikultural, yang pertama itu kan ada tantangan. Lalu bagaimana cara biar tantangan itu bisa diatasi? Bagaimana cara mengatasi dari institusi. Nah, dalam institusi ini adalah institusi pendidikan ataupun sekolah dalam teori fungsional struktural, yang dimana seluruh masyarakat itu memiliki peran yang akan meningkatkan struktur yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, jika institusi dari fungsional struktural, masyarakat merupakan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Dalam video tersebut, perilaku bullying yang dialami jika semua menjalankan perannya dengan baik, misalnya saling membantu, maka terciptanya keseimbangan sosial. Jika tidak, akan muncul konflik. Belajar dengan baik dan sesuai. Masih ada menunjukkan sikap disrespect kepada teman yang baru datang ke sekolah itu. Berdasarkan analisis itu dari kelompok 11, kami ingin mengajukan pertanyaan dari jawaban teman-teman dari kelompok kalian ini. Kan tadi tentang analisis video dari teori fungsional struktural kan. Nah,
inti dari teori fungsional struktural ini dan kenapa video tadi itu dapat dianalisa dengan teori? Terima kasih pertanyaannya. Pandangan 2J. Nah, kenapa sih sebenarnya teori fungsionalisme struktural itu bisa digunakan untuk menganalisis problem-problem seperti disharmoni dan juga disintegrasi sosial yang terjadi dalam masyarakat? Nah, karena sebenarnya kita masyarakat itu juga merupakan sebuah perkumpulan dari banyak orang yang memiliki pandangan, sudut pandang, dan juga tujuan yang berbeda. Berpengaruh di sekitarnya. Jadi biasanya orang bisa kena bully itu karena dia tuh menganggap orang yang baru ini lebih lemah daripada dia, jadi dia tuh merasa lebih superior. Lalu ada pun kayak dari yang pertama itu kan faktor lingkungan, lalu ada faktor pertemanan. Mungkin dari pertemanan itu seperti kelompok basis tadi, dia tuh dari awalnya kalau sendiri itu biasanya pembuli itu tidak bisa dia secara sendiri, karena dia butuh dukungan kayak dari teman-temannya. Jadi teman-temannya dia merasa dirinya itu kayak punya dukungan, jadi dia tuh nggak mungkin gimana dibilang. Dia tuh kalau jadi secara kelompok, karena dia tuh kelompok, jadi Perbuatan non toleran seperti itu. Terus terkait dengan isi, bagaimana menurut kelompok penanggap? Isinya kena di tema aja Mbak, hasil diskus kami Mbak. Selamat pagi Bu Ami. Pagi menjelang siang. Gimana kabar Bu Ami hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ami, tujuan kita kali ini karena sudah selesai ya, Ya, tes supervisi observasi kelas, kita akan bincang sedikit ya, diskusi tentang kegiatan selama pembelajaran kemarin. Nah, bagaimana menurut Bu Ami, apakah semua tercapai dari apa yang sudah kita rencanakan? Yang kemarin itu di kelas moving B, kebetulan kita gabung Minggu tadi dengan moving C dengan lokalnya Bu Eka. Jadi mereka itu beragam gitu kan. Jadi ketercapaiannya tinggi. Maksudnya tinggi, setiap ikon-ikon yang kita istilahnya kita rencanakan kemarin itu bahwasanya di kelas itu dengan adanya PBL, problem kasus itu maka menjadi lebih hidup dia misalnya, karena ada lagi dari kelas lain itu, jadi mereka berusaha untuk tampil semaksimal mungkin dengan peran yang berbeda. Jadi ketercapaiannya alhamdulillah tercapai. Terus kemudian pertemuan karena kita movingnya 5 jam misalnya, dan memang waktunya pas tampil semua kelompok waktu itu dengan peran yang berbeda ya, Bisa terlaksana sesuai dengan rencana ya. Ya. Kemudian kemarin kinerja yang kita pilih adalah ya aktivitas interaktif terkait guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan pada semua peserta didik. Oke, perannya itu kemarin itu kalau biasanya kita kan kalau menggunakan model pembelajaran metode diskusi itu kan dari itu misalnya problemnya yang berbeda. Kalau ini enggak, dengan video yang sama, mereka kemudian kita beri beberapa pertanyaan, setiap kelompok itu dapat satu pertanyaan yang harus menjelaskan kepada temannya. Kemudian ada kelompok penangkapnya, ada kelompok penangkap dari kelompok lain atas jawaban yang diberikan oleh kelompok tersebut. Jadi perannya itu berbeda, jadi mereka jadi aktif misalnya. Nah, aktif mereka, dan mereka tidak menunggu jawaban dari kelas kelompok lain gitu. Tapi awalnya kan diberi sama pertanyaan, tapi yang tampil itu dipilih kelompok yang tampil. Semua tampil ya? Ya, alhamdulillah kemarin itu terlaksana tadi ya. Ya, semua tampil. Dan kita juga menggunakan media kan, media di TV Smart, jadi kita di media dan suasananya sangat kondusif sekali. Suasana mendukung ya? Iya. Kemudian berarti aktivitas interaktif tadi untuk memfasilitasi pembelajaran itu bisa ya? Iya, sebenarnya berbeda. Ya, memberikan pemecahan kasus dari kasusnya sama, cuma perannya nanti berbeda. Penanggapnya Iya, berbeda ya. Jadi misalnya kelompok satu dia menjelaskan tentang pertanyaan pertama, yang kedua pertanyaan kedua. Jadi setiap kelompok itu beda perannya. Menyelesaikan kasus yang sama, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Jadi di sana kan problemnya tadi terpecahkan lah yang kritis sama anak kita tadi. Juga dikaitkan dengan materinya misalnya. Lalu Bu Ami, dari hal tersebut untuk kedepannya bagaimana Bu Ami untuk tindak lanjutnya?
Untuk tindak lanjutnya mungkin kan dari kemarin itu walaupun sudah terlaksana sepenuhnya, namun masih ada tantangan harapan yang kita temukan karena masih ada juga anak yang belum aktif sepenuhnya. Kemudian lagi karena gabung kemarin itu yang endel semua anak dengan banyak kelompok itu cukup kewalahan juga. Mungkin untuk selanjutnya nanti dengan lokal yang tidak digabung, mungkin kita memberikan kasus-kasus yang lebih menarik sehingga diskusinya lebih hidup. Seperti lokal kecil ya, Kecil, kemudian tetap di momen misalnya. berarti fasilitasnya Iya, fasilitasnya tetap itulah ada kalau usaha. misalnya. Kasus juga kasus yang menarik gitu. Iya, karena kasus bullying, terus kemudian nanti Atau yang lagi viral mungkin. Iya, gitu ya. dia bullying di kelas gitu, kalau ada anak baru masuk mereka melakukan ngejek-ngejek, kemudian istilahnya memberi perundungan, tapi kemudian selesai dengan mereka menyadari kalau yang mereka lakukan itu adalah salah. Oke, terima kasih Bu Ani ya atas penjelasan dan ulasannya hari ini. Mudah-mudahan untuk semester ini tercapai ya indikator pembelajaran yang kita ambil pun sesuai dengan kinerja yang kita pilih, yaitu interaktif, tidak terwujud. Dan kita doakan kedepannya setiap kelas itu bisa memiliki kelas yang representatif, nyaman ya, dan memiliki istilahnya ketersediaan multimedia yang cukup. Terima kasih Bu Ami atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, Bu Sari.